buat saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari Minggu ini saya ingin menyapa kepada seluruh jemaat Tuhan Kuria Kristen Batak Protestan yang tersebar di seluruh dunia, terkhusus menyapa seluruh jemaat dan parhalado HKBP Pardomuan Resort Simalingkar yang dipercayakan Tuhan untuk saya layani pada saat ini. Hari ini, minggu ini adalah Minggu Letare, minggu yang penuh dengan sukacita dalam memuji Tuhan. Namun tentunya dalam suasana ini kita tahu bersama adalah hal yang mungkin memprihatinkan dan menimbulkan rasa sedih di antara para jemaat Tuhan. Oleh karena terjadinya virus yang mewabah, membuat kita tidak dapat beribadah di dalam gedung gereja sebagaimana biasanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya percaya meskipun pada saat ini seharusnya saya menyampaikan firman Tuhan di dalam gedung gereja, tetapi meskipun saat ini saya memakai media sosial untuk membuat firman itu tetap sampai di dalam rumah Anda masing-masing. Dan saya percaya bahwa kekuatan dari firman Tuhan itu tidak akan berkurang, membuat hidup kita semua boleh bersuka cita di tengah tantangan yang telah atau akan kita hadapi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam Minggu Letare yang mengajarkan kita bersuka cita di dalam Tuhan, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Mazmur 69 ayat 30 sampai yang ke-37. Saya akan membacakannya terlebih dahulu untuk kita semua. Saya harap kepada Bapak Ibu yang memegang Alkitab, dan saya harap kita bersama-sama menggumulkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 69 ayat 30 sampai 37. Demikianlah bunyinya. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya di dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Itulah bunyi dari firman Tuhan dalam Minggu Letare dengan sebuah tema bersukacitalah di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu benar situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Pertama sekalinya dalam hidup saya menyaksikan gedung gereja tidak dapat diaktifkan untuk persekutuan. Oleh karena kita turut merasakan, turut membantu pemerintah dalam mensukseskan penuntasan akan penyembuhan dan pemutusan rantai wabah virus corona yang kita tahu sangat memakan banyak korban. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di satu sisi kita melihat kehidupan kita serasa dilumpuhkan. Kita tidak dapat bersekutu di dalam gedung gereja. Anak-anak kita
harus mengalami penganiayaan, dia harus dihina atas hal yang tidak dia lakukan, dia harus membayar yang tidak dia rampas, dan dia harus dijauhi bahkan oleh keluarganya sendiri. Tentu kita bisa bayangkan bahwa penderitaannya juga begitu luar biasa. Tetapi kita melihat bersama bahwa penderitaan itu, seperti yang dalam firman Tuhan dalam epistel yang telah kita dengar dalam pertanyaan Passion yang kedua, bahwa penderitaan itu adalah bagian dari hidup kita. Oleh karena itu, pertama sekali yang harus kita pahami, kita tidak bisa terlepas dari penderitaan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyadari bahwa kita akan terus bergelimang dan berhadapan dengan banyaknya penderitaan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita melihat dalam Mazmur 69, dalam keadaannya yang penderitaan yang begitu luar biasa, dia menyadari kesalahannya. Dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan siapapun, tetapi dia datang kepada Tuhan karena dia tahu, pemazmur tahu, semua yang terjadi tidak luput dari perhatian Tuhan. Dan dia tahu, hanya Tuhan saja yang mampu melepaskannya dari semua penderitaan yang dia alami. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan yang telah kita dengar dalam epistel itu, dalam epistel yang telah kita dengar mengatakan bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup kita. Kenapa? Karena penderitaan itu sesungguhnya membantu kita untuk semakin mengenal siapakah itu Tuhan. Penderitaan membuat kita semakin mengenal siapakah saya, siapa manusia. Penderitaan semakin membuat kita mengenal bagaimana besarnya kuasa Tuhan, bagaimana besarnya kasih-Nya, dan bagaimana jauhnya saya sampai saat ini daripada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah yang ingin Tuhan perkenalkan kepada kita melalui terjadinya virus corona ini? Apa yang mau Tuhan perkenalkan tentang dia? Apa yang mau Tuhan perkenalkan tentang manusia melalui peristiwa yang begitu luar biasa ini dalam kehidupan manusia secara mendunia? Saya melihat banyak hal ketika terjadinya wabah ini. Saya melihat ada orang-orang yang menyetok barang-barang yang dia tahu akan diperlukan berharga pada saat virus ini mewabah. Dia stok banyak barang sebanyak-banyak mungkin, dan dia jual dengan keuntungan lebih dari 200%. Saya melihat ada orang-orang yang kaya yang mengambil barang-barang, kemudian dia stok begitu banyak, sebanyak yang dia mau, karena dia punya uang. Dia punya uang untuk membeli apapun yang dia mau. Tetapi di sisi yang lain, saya melihat orang-orang yang menangis rasa kehilangan harapan akan kesembuhan, kehilangan harapan akan tidak adanya penyakit itu singgah dalam hidupnya. Saya melihat ada orang-orang yang pasrah akan keadaan, bukan karena meremehkan keadaan, tetapi karena makan saja pun dia sudah sulit. Lantas dalam keadaan demikian, saya mengenal banyak hal, dan saya yakin Bapak Ibu menyaksikan hal yang sama setiap harinya, baik dalam lingkungan kita, dalam media sosial, dalam televisi, dalam radio, dimanapun kita mendengar banyak hal. Semakin kita kenal bagaimana karakter manusia saat ini, semakin kita mengenal bagaimana banyaknya manusia yang tamak, semakin kita mengenal bahwa Tuhan sedang membuat kita mengenali bahwa kita manusia telah banyak yang menyimpang dari hakikat yang baik yang telah Tuhan ciptakan dalam diri kita. Lantas di manakah Tuhan? Apakah sukacita itu Tuhan yang hilangkan dalam peristiwa ini? Ataukah keserakahan manusia membuat sukacita adalah sebuah hal yang tidak mungkin untuk dimiliki di tengah-tengah penderitaan yang kita rasakan saat ini? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
Melalui firman Tuhan yang sampai kepada kita dalam minggu hari ini, kita bisa melihat bersama bahwa Tuhan mengajari banyak hal kepada kita. Penderitaan itu akan selalu ada dalam hidup manusia. Itu tidak mungkin tidak ada. Penderitaan akan selalu ada dalam hidup manusia. Tetapi bagaimana kita melalui penderitaan itu menentukan sebesar apa sukacita yang akan kita terima kemudian. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saya ingin bertanya kepada kita semua. Apakah sukacita tidak kita rasakan ketika kita memberikan 1 biji saja masker kepada orang yang berlelah-lelah mencari masker ke sana ke sini? Kita kasih dia masker, raut wajahnya yang lelah itu berubah menjadi senyuman. Tidakkah ada sukacita di dalam hatimu ketika kau melihat wajah yang berlelah itu berubah menjadi senyum bahagia? Tidakkah engkau merasakan bersukacita ketika engkau merasakan kelegaan yang sama seperti yang dirasakan oleh para medis pemerintah yang berkoar-koar ke sana ke sini menganjurkan jangan kemana-mana, jangan lakukan apapun, tetaplah ada di rumah, bantu kami untuk memutuskan rantai ini, rantai dari penyakit ini. Tidakkah engkau bersukacita ketika dia mendengar bahwa sudah banyak yang menerima anjuran mereka, oleh karena itu sedikit dari pekerjaan mereka telah kita bantu untuk menyelesaikan? Tidakkah kita bersukacita menjadi bagian daripadanya? Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bisa melihat melalui itu semua. Tidakkah penderitaan itu membuat kita semakin merasakan sukacita? Kenapa? Karena penderitaan itu membuat kita merasakan hidup kita itu mempunyai arti bagi orang lain. Dan ketika kita merasakan hidup kita punya arti, itulah sukacita penuh yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidakkah penderitaan ini setelah kita memahami banyaknya yang kita lalui dan kita melakukan sesuatu di dalamnya, membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalaupun hal ini terjadi, kalaupun ada pergumulan di dalam hidupku, tetapi Tuhan, Engkau membentukku menjadi seseorang yang luar biasa. Engkau membuat hidupku menjadi lebih berarti. Engkau membuatku bersuka cita oleh karena penderitaan ini. Maka kita akan puji Tuhan, bukan menghujat Tuhan, bukan memuji seadanya, tetapi sungguh-sungguh kita puji Dia lahir dari hati yang bersyukur karena Tuhan mau dan masih mau membentuk kita dengan berbagai hal dalam hidup kita, termasuk dalam penderitaan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin katakan melalui Mazmur 69 ini, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Tuhan. Tidak ada satupun. Dan Tuhan tahu kapan dia harus bertindak. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, oleh karena itu dengan itu semua kita diminta, sama seperti pemazmur yang percaya penuh kepada Tuhan, yang memuji Tuhan dan berjanji kepada Tuhan, kalau kau lepaskan, aku akan memuji engkau dengan nyanyian yang lebih indah daripada korban bakaran itu. Apakah kita mampu mengarahkan hidup kita setelah saatnya nanti? Pada saat ini kita masih dibentuk dengan banyaknya penderitaan dan pergumulan ini. Ketika saatnya nanti, waktunya kita diberikan kelepasan oleh Tuhan, apakah kita mau berjanji dengan janji yang sama seperti yang pemazmur katakan, bahwa kita akan bernyanyi lebih indah lagi untuk Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan lebih indah. Artinya apa? Kita memuji Dia dengan pribadi yang telah diubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada lagi persembahan yang diberikan secara formalitas atau terpaksa. Tidak ada lagi nyanyian hanya sekedar di mulut. Tidak ada lagi ibadah yang hanya sekedar perkumpulan. Tidak ada lagi yang namanya keegoisan di dalam rumah Allah. Tidak ada lagi itu semua. Ketika kita mampu melakukan itu semua dengan sukacita penuh, maka itulah pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu semua dengan penuh sukacita, maka hidup kita akan semakin indah di hadapan Tuhan.
Melalui itu semua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, meskipun kita melalui saat ini, meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa berjabat tangan sebagaimana biasanya, tidak bisa untuk saling bertegur sapa secara langsung sebagaimana biasanya, tapi firman Tuhan ini mengajarkan kita, biarkan Tuhan membentuk kita dengan ini semua. Dan buatlah agar penderitaan ini, pergumulan ini menjadi berarti dalam hidup kita, membuat kita menjadi orang yang lebih berarti lagi, agar ketika saatnya kita lepas dari semuanya, kita mampu betul-betul memuji Tuhan dengan lebih indah lagi. Kita berikan pujian yang lebih indah dengan cara hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, apa yang gereja lakukan saat ini, termasuk di tengah-tengah HKBP Pardumuan, di antara pro dan kontra, diadakan atau tidak adakan di dalam gedung gereja, terlepas dari itu semua, maka firman Tuhan ini ingin memberikan peneguhan kepada kita dan ingin mengarahkan kita tetap bersukacita di dalam Tuhan dengan menerima bahwa penderitaan adalah juga salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita, membentuk kita, dan juga mengajari kita, memurnikan hidup kita agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, yang ada di rumah, terkhusus jemaat Tuhan HKBP Pardumuan Resort Simalingkar yang Tuhan percayakan kepada saya untuk dilayani. Saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, meskipun kita tidak ada dalam gedung gereja, tetapi waktu ini manfaatkanlah bersama keluargamu, pujilah Tuhan di dalam rumahmu, sehingga kita boleh menggenapi apa yang Tuhan mau. Kita boleh melaksanakan ibadah dalam rumah kita masing-masing, dan semuanya itu tidak mengurangi makna dari pujian kepada Tuhan, karena gereja bukan gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya, orang yang tetap beriman dimanapun dia berkata, kemanapun dia pergi, dia tetap bisa menunjukkan imannya kepada Tuhan. Biarlah ini semua yang terjadi ini kita jalani terus bersama Tuhan. Dan semoga sesuai dengan topik minggu pada hari ini, sukacita tidak pernah hilang dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Buatlah hidupmu lebih berarti. Buatlah hidup kita lebih berarti. Itulah arti sukacita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom.